Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 13 Mei 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Gaya Hidup yang Mencekik. Gaya hidup yang mencekik, firman Tuhan terambil dalam Lukas 21 ayat yang ke-34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ajar kami supaya kami tidak terjerat dan tercekik oleh gaya hidup, dan kami mengikuti sesuatu yang tidak harus kami ikuti, sementara yang harus kami ikuti kami tinggalkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Gaya hidup yang mencekik. Bagaimana kita menerjemahkan gaya hidup yang mencekik? Sebagaimana kalimat doa pembuka yang disampaikan tadi, jangan kita mengikuti yang tidak harus kita ikuti, sementara yang harus kita ikuti kita tinggalkan. Itulah yang disebut dengan gaya hidup. Gaya hidup adalah sebuah arus yang sifatnya sebagaimana firman Tuhan katakan adalah kepentingan dunia, yaitu pesta pora syarat dengan kemabukan. Kemabukan tidak hanya berbicara tentang orang minum bir, minum alkohol, tapi orang bisa mabuk oleh sebuah gaya hidup. Apakah gaya hidup itu salah? Apakah barang-barang bermerek itu salah? Tidak salah. Barang-barang bermerek dia punya pangsa pasarnya sendiri untuk orang-orang dengan tujuannya juga yang sendiri. Karena seringkali barang-barang bermerek adalah kualitas-kualitas barang yang terbaik dan dihasilkan oleh orang-orang dengan usaha dan tindakan yang terbaik juga. Namun tatkala kebutuhan-kebutuhan dasar manusia di seluruh dunia untuk kebutuhan primer dan sekunder saja belum tercukupi, bagaimana bisa beralih kepada kebutuhan yang tersier? Kalau orang yang dalam tingkatan tertentu bisa mencapai kebutuhan tersier lalu membelanjakan gaya hidup tersebut, mungkin itu tidak terlalu masalah. Tapi tatkala orang salah menentukan prioritas, apa yang penting menjadi tidak penting, apa yang tidak penting menjadi penting. Apa yang harus diikuti tidak diikuti, apa yang tidak harus diikuti diikuti. Maka menjadi salah prioritas. Gaya hidup ini bisa mencengkeram setiap kelompok masyarakat. Tidak peduli siapapun dia. Karena ada sebuah pemahaman sesuatu saya bisa mencapai sebuah gaya hidup tertentu dengan pakaian brand tertentu, arloji tertentu, sepatu tertentu, tas tertentu, merek-merek tertentu yang dikenakan di tubuh kita, maka seakan-akan nilai hidup kita itu menjadi melambung lebih tinggi. Karena yang dikenakan apa yang ada di luar kita, bukan apa yang di dalam yang diperjuangkan. Bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Kristus dan bukan serupa dengan sebuah gaya hidup yang mencekik. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita tilik di sekitar kita, atau jangan-jangan sahabat seperjalanan sendiri adalah korban. Korban daripada gaya hidup yang mencekik. Kita membelanjakan uang, menjadi orang yang konsumtif, lalu hal-hal penting digeser, hal yang tidak penting diutamakan. Apa yang terjadi tatkala hal yang penting itu digeser dan hal yang tidak penting diutamakan? Apa yang terjadi? Maka terjadi ketidakseimbangan dalam hidup ini. Akan terjadi kekacauan dalam hidup ini. Akan terjadi pertengkaran dalam hidup ini. Akan terjadi dosa-dosa lanjutan karena berjuang untuk mencapai sebuah gaya hidup. Dosa kesombongan, dosa memamerkan, dosa kemudian merendahkan orang lain bagi orang-orang yang tidak sanggup masuk ke dalam sebuah gaya hidup tertentu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, barang-barang bermerek yang luar biasa. Saya sebutkan satu-satu: Nike, Stussy, Vans, Adidas, Chanel, buatan Prancis, Supreme dari New York, Louis Vuitton, kemudian yang dari Jepang, Babe in Ape, kemudian Christian Dior, kemudian apa lagi? Yves Saint Laurent.
Sebuah produk yang luar biasa ini adalah sebuah produk yang dihasilkan oleh tangan-tangan yang luar biasa. Dan tentunya produk-produk yang mewah ini tidak mengharuskan kita untuk membelanjakan. Memang dijual di produk untuk kalangan tertentu yang sudah mencapai taraf tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu. Namun semua perancang-perancang yang hebat ini tidak memaksakan bahwa kita harus membelinya. Karena setiap pangsa pasar, setiap produk ada pangsa pasarnya sendiri. Sehingga jangan pergi ke pasar yang salah, yaitu pasar yang urusannya dengan kebutuhan tersier, kebutuhan gaya hidup, yang tidak salah bagi orang-orang yang cocok dan memang level kelasnya ada di sana. Tapi bagi kita yang sedang berjuang, lalu kita mengikuti sebuah tren dan gaya hidup yang akhirnya mematikan kehidupan rumah tangga sendiri, menyusahkan diri kita sendiri. Pemaksaan-pemaksaan tersebut tidak hanya terjadi kepada kaum ibu-ibu, kaum wanita, namun juga terjadi kepada yang lelaki. Bisa terjadi karena pengaruh lingkungan, karena pengaruh tempat kerja, atau karena pengaruh hawa nafsu dirimu sendiri. Alkitab mengajarkan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu, supaya seperti sebuah jerat, suatu jerat. Sahabat seperjalanan, pada dasarnya hidup ini untuk bahagia sangat sederhana. Hidup ini untuk mengalami sebuah sukacita sangat sederhana. Kesusahan, salah satu kesusahan penderitaan hidup kan disebabkan oleh gaya hidup. Hal yang paling sederhana, sewaktu sahabat seperjalanan terbiasa mengajarkan anak-anak masak di rumah, maka kita sudah menghilangkan kebiasaan gaya hidup membelanjakan makanan-makanan yang memang bukan berorientasi kepada kandungan gizinya, tapi makanan karena enak dan tren dan segala sesuatunya. Saya sendiri tidak suka kepiting, saya tidak suka udang, saya tidak suka cumi. Selain memang mahal, juga tidak sehat. Namun, sahabat seperjalanan, tahukah kandungan tempe, kandungan tahu, kandungan ikan kembung, kandungan makanan-makanan yang sederhana, memiliki kandungan gizi yang baik. Namun tak kala gaya hidup itu mengikat kita di dalam hal makanan saja, maka kita akan terjerat ke dalam kehidupan yang menyulitkan dirimu sendiri dalam bentuk pengelolaan manajemen keuangan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk hidup tidak dalam kemabukan, hidup tidak dalam pesta pora. Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Jangan hidup dalam kepentingan duniawi. Hidup ini sederhana untuk menjadi bahagia. Maka hiduplah dengan cara sederhana, karena kebutuhan kita pun sederhana. Kelebihan-kelebihan yang kita miliki, biarlah kita serahkan untuk kemuliaan Tuhan, untuk masa depan, untuk memprioritaskan hal-hal yang jauh lebih penting. Yang tidak penting jangan dijadikan sebagai yang penting, dan yang penting jangan dijadikan sebagai yang tidak penting. Jangan terjerat oleh sebuah gaya hidup yang mencekik. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba berdoa jika ada sahabat perjalanan yang tercekik oleh gaya hidup, biarlah Tuhan akan lepaskan daripada belenggu ini. Hamba berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, belajar berjuang untuk terlepas daripada cekikan gaya hidup yang merusak dirimu dan keluargamu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.